Pemirsa, pengusutan tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa manusia terus dilakukan. Senyawa gas air mata yang diduga kadaluarsa terus diuji di laboratorium. Kasus tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terus diusut. Tim gabungan independen pencari fakta bergerak secara paralel dengan aparat kepolisian untuk menemukan penyebab 135 orang meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada 11 Oktober 2022 telah menerima hasil uji laboratorium awal mengenai selongsong gas air mata yang ditembakkan di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Mahfud MD menyebut gas air mata yang digunakan telah kadaluarsa. Bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya, lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah daluarsa apa tidak. Sebelumnya, Polda Jawa Timur membantah gas air mata yang dipakai personel Polri di Stadion Kanjuruhan mematikan. Tim TV One mengabarkan. Efek gas air mata kadaluarsa menjadi sorotan sehubungan dengan temuan adanya gas air mata kadaluarsa yang digunakan polisi di tragedi Kanjuruhan oleh tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Apakah gas air mata expired ini pemirsa bisa menimbulkan kematian? Sudah bergabung bersama kami pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu ada Pak Dede Nasrullah. Selamat petang Pak Dede, kita ingin tahu apakah betul gas air mata yang kadaluarsa itu efeknya bisa fatal sekali hingga menyebabkan kematian? Ya, selamat petang Mbak. Perkenalkan saya Dede. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Tisa. Oke, Mbak Tisa, terkait dengan kandungan dari zat gas air mata, memang kandungan yang ada pada gas air mata ini sebenarnya ada dua, yaitu yang kita kenal dengan kloroasetopenon atau kita kenal dengan CN. Yang kedua adalah klorobenzila denema lulonitran. Nah, itu biasanya dua kandungan senyawa tersebut yang biasa ada pada gas air mata. Nah, dua gas ini, senyawa gas ini memang menyebabkan iritasi begitu, Mbak. Jadi iritasi itu bisa pada mata, kemudian pada kulit, kemudian juga biasanya menyebabkan di paru, Mbak, di pernafasan begitu. Nah, biasanya kalau di mata itu biasanya terjadi iritasi mata. Biasanya mata sering merah ketika terkena gas air mata. Terkadang juga banyak mengeluarkan air berlebihan begitu, air mata yang berlebihan. Itu kan dampak umum dari gas air mata. Mohon maaf Pak Dede, saya potong. Pada mata. Itu kan dampak umum dari gas air mata ya. Bagaimana kalau misalkan dengan gas air mata yang kadaluarsa, apakah bisa menyebabkan kematian? Ya, jadi kalau yang namanya senyawa kimia ya Mbak ya, baik itu mau apakah itu kadaluarsa atau itu tidak kadaluarsa, memang namanya gas kimia itu pasti mempunyai efek Mbak bagi kesehatan. Begitu. Jadi tidak ada kadaluarsa saja ada efeknya bagi kesehatan seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi itu. Apalagi misalnya gas itu adalah gas kadaluarsa. Jadi yang namanya senyawa kimia itu pasti mempunyai efek Mbak bagi kesehatan. Nah, kalau terkait dengan faktor kematian pasti ada faktor-faktor yang lainnya juga yang nanti mungkin ketika misalnya ini terjadi di Kanjuruhan begitu ya. Nah, itu kan ada faktor-faktor penyebab yang lainnya yang menyebabkan juga
kejadian kematian tersebut. Begitu, Mbak. Pak Dede, kalau dari pengalaman Anda menganalisa mengenai kandungan dari gas air mata, khususnya kalau yang kadaluarsa, Pak, kalau sudah terlanjur terpapar atau terhirup, sefatal apa itu yang efek yang dirasakan oleh tubuh kita? Ya, memang ini saya belum pernah melakukan riset ya terkait dengan gas air mata yang kadaluarsa. Tapi memang yang namanya senyawa kimia itu juga bisa mengakibatkan yang jangka pendek maupun jangka pandang. Jadi kalau misalnya jangka panjang bagi mata itu mata itu bisa kebutaan begitu, sehingga nanti persarafan yang ada di mata juga bisa mengakibatkan fatal begitu. Nah, itu yang biasanya dalam jangka panjang, Mas, begitu. Jadi tidak bisa dipastikan itu ya. yang biasanya sering terjadi dalam jangka panjang. Jadi sampai sejauh ini adakah Ya. mungkin temuan-temuan Gimana, Mbak? ataupun mungkin hasil riset-riset tertentu ataupun mungkin juga dari jurnal-jurnal tertentu mengenai efek dari zat kimia yang memang sudah dasarnya berbahaya, kemudian ketika kadaluarsa itu bisa berkali-kali lipat efeknya? Nah, ini yang saya masih belum banyak melihat atau mungkin terkait dengan bahaya yang terkait dengan yang air gas yang kadaluarsa tersebut. Tapi pada dasarnya kalau zat kimia atau senyawa kimia itu ya pada dasarnya bagi kesehatan itu sangat tidak baik begitu. Apalagi misalnya kalau kadaluarsa begitu, memiliki kadaluarsa, tentunya pasti itu juga akan berefek bagi kesehatan, Mbak. Makanya kan kalau di dalam kesehatan itu obat-obat yang kadaluarsa atau hal-hal yang berkaitan dengan kadaluarsa itu sebaiknya kan itu diuji ulang dan itu tidak diberikan terlebih dahulu begitu. Nah, ini apalagi sudah senyawa kimia atau zat kimia yang sudah kadaluarsa, tidak kadaluarsa aja itu sudah bisa menyebabkan tidak baik bagi kesehatan, kan begitu, Mbak. Oke. Terima kasih banyak pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dede Nasrullah sudah bergabung di Kabar Petang.